Hello everybody, welcome to my channel. Please, sebelum kita mulai, di bawah sini tolong tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Oke, kita intro. Welcome back to my channel. Langsung kita pakaikan cap dulu. Saya mohon kepada yang belum subscribe, di subscribe dulu dan klik loncengnya. Tahap awal, langsung saya gunakan trimmer detailer. Di sini saya membuat guideline dari sebelah kanan ke belakang, selanjutnya sebelah kiri ke belakang pula. Nah, sesuai thumbnail dari konten ini, yakni step by step French crop di bagian atas, sementara bagian bawah permintaan klien kita medium fade. Setelah selesai dibuat guideline, saya lanjut dengan limited edisi. Di sini saya bersihkan yang masih panjang di sela-sela antara telinga dan di belakang kepala. Selanjutnya saya gunakan clipper dengan attachment comb nomor 1. Saya buang dulu bagian panjang di guideline ini. Nah, selanjutnya kita cukur dulu. Sini saya menggunakan rasor dengan silet Supermax Platinum. Sekali lagi ini disclaimer ya. Sampai sekarang saya tidak mengendorse brand tertentu karena tidak ada kerjasama. Tapi ini lebih informatif ke kawan-kawan gear yang saya gunakan. Sekali lagi disclaimer ya, dari konten awal saya belum ada endorsement untuk brand tertentu. Tahap selanjutnya saya menggunakan clipper dengan no use attachment comb. Posisi blade di sini close. Saya buang batasan yang masih nampak. Kemudian saya bersihkan. Setelah itu saya langsung shaver. Saya menggunakan shaver untuk menepiskan rambut hingga ke permukaan kulit. Disinilah kunci dari fade yang super smooth, sehalus pantat bayi. Kita shaver dari samping ke belakang, dilanjutkan yang terakhir samping kirinya.
Selanjutnya kembali saya gunakan clipper. Di sini saya buang lagi beberapa batasan yang masih nampak. Saya kembali lagi dengan limited edisi 1919 untuk memperhalus lagi gradasinya. Nah, perhatikan, tadi saya gunakan blade close, sekarang saya open. Saya kembali membersihkan gradasinya dari samping ke belakang. Sedikit bantuan untuk Anda ketika kita menggunakan blade dengan posisi close dan open itu tergantung dari banyaknya rambut yang nanti kita buang. Tidak semua pola rambut atau posisi kepala itu kita gunakan sama ukuran open maupun close-nya, supaya dapat memperoleh gradasi yang bersih. Selanjutnya saya gunakan kembali trimmer detailer dengan attachment comb nomor 1. Di sini saya buang lagi rambut di bagian antara guideline yang tadi. Di sini saya lanjut dengan membuat parting. Di sini saya gunakan comb US Spark yang aluminium bersama water sprayer. Saya parting dari kiri ke kanan. Ingat ya, partingannya itu harus pas di sudut siku bagian depan rambut klien kita. Oke, kembali saya gunakan clipper dengan attachment comb dari yang paling besar ke kecil. Dimulai dari 4, kemudian 3, dilanjutkan 2, 1, dan yang terakhir 0,5. Cara memotong itu ada satu rahasianya, yakni jangan kita pakai cara yang lurus saja, tetapi dengan teknik C-style atau biasa hair artist bilang itu C-struck. Jadi teman-teman ambil dari bawah ke atas itu membentuk model C. Kalau tidak mengerti C, model C-nya jadi melengkung membentuk huruf C ini. Seperti itu supaya nanti kita dapat menyatukan gradasinya dari garis rambut panjang ke gradasi pendeknya. Kembali lagi saya buat partingan.
Di sini saya dibantu dengan water sprayer dan comb. Nah, setelah itu kita masuk pada tahap overcomb. Tahap overcomb ini dimaksudkan untuk membuang rambut panjang dan kita menyatukan polanya dengan gradasinya. Saya mohon sekali lagi untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu dan klik lonceng notifikasinya. Nah, di sini kita masuk ke tahap menggunakan skisort atau gunting potong, yakni untuk membuat mode rambut atasnya dan samping. Saya ambil dari samping, kemudian dari belakang. Setelah itu saya ambil bagian samping yang mendekati bagian tengahnya itu. Nah, teknik skisor ini itu kuncinya ada pada partingan yang kita buat ini. Karena ini potongan French crop, jadi bagian tengahnya itu nanti diambil setelah bagian samping dan belakang sudah kita ambil, supaya nanti di bagian tengah itu tidak kependekan, atau ketika dibentuk model French crop-nya nanti ini itu dapat sesuai ukuran bagian samping dan belakangnya. Semua kembali lagi ke kawan-kawan nyamannya di mana. Saya juga biasa menggunakan skisort, biasa juga tidak menggunakan skisort. Saya kalau ingin cepat saya gunakan clipper. Tapi di sini saya gunakan skisort atau gunting potong dengan dibantu oleh comb aluminium dari US Park. Nah, coba perhatikan, saya sudah mengambil bagian tengahnya. Kemudian saya coba bentuk supaya dapat kita lihat apakah bagian samping dan tengahnya ini ketika dibentuk dapat menyatu atau mungkin masih ada tumpukan yang panjang, berarti kita buang lagi. Nah, tahap selanjutnya saya bentuk bagian depan untuk membuat pola French crop-nya. Ada catatan untuk teman-teman tukang pangkas di luar sana. Kalau kau membuat bagian depan ini, tolong jangan lebih dari standar alamiah rambut ya. Karena kalau sudah lebih standar alamiah rambut, ya otomatis hasil potongan Anda hancur. Coba perhatikan, ketika saya buat, saya mundur selangkah, kemudian kembali lagi mundur setengah langkah. Nah, inilah rahasianya. Kenapa begitu? Ya, saya mengecek kembali jangan sampai potongan itu lebih dari standar batas alamiah rambut, supaya itu dapat pas mengenai sudut siku rambutnya.
Di sini saya lanjut dengan hair tattoo. Klien saya ini merequest hair tattoo. Hair tattoo di sini dia request model X atau biasa kita bilang model kali. Kalau tidak kali ya, kalau daerah saya bilang model X ya. Selanjutnya saya cukur gunakan rasort. Ini sedikit disclaimer ya, rasort yang saya gunakan itu Supermax Platinum. Maaf ya, dari konten awal sampai sekarang saya tidak mengendorse brand tertentu karena belum ada kerjasama. Jadi ini lebih ke edukasi sesama tukang gunting. Gear yang saya gunakan itu Supermax Platinum yang original ya, jangan yang KW, karena kalau KW ya menyiksa klien dan kita sebagai tukang. Oke, inilah hasil dari potongan kita model French crop. Bagian bawah itu medium fade dengan hair tattoo menembus ke alis, yakni hair tattoo X. Nah, coba perhatikan hasil akhirnya, baik itu gradasinya dan model bagian depannya. Oke, cukup sekian. Thanks for watching. Like, comment, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, and see you to the next video.